Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para kiai, asatidzah, jamaah Masjid Nurul Hidayah khususipun dan jamaah masjid sekitarnya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafal tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid ahabul a'mal ilallahi. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Kalau tempat yang paling dibenci apa? Pasar. Semoga hadirnya kita dengan niat yang baik akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa lurus dan patuh mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menggantikan beliau Ustaz Johar AS karena beliau qadarullah sedang sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sakitnya menggugurkan semua dosa-dosanya. Allahumma ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang diangkat adalah senang dengan datangnya Ramadan, susah ditinggalkan Ramadan. Senang dengan datangnya Ramadan, kira-kira cukup napa mboten? Besok Ramadan loh, alhamdulillah. Senang nyongge. Rasa seneng tok kira-kira cukup napa mboten? Sing penting seneng nggih. Apa ora salat karo bapak? Iya ora kuwi. Ya tetap lakoni salat. Senang niku maknane syukur. Sekarang sedikit kita membahas tentang syukur supaya menumbuhkan rasa senang, gembira. Kenapa kok kita harus gembira?
Syukur itu sendiri adalah hamdun fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi infami. Itu syukur secara bahasa. Artinya kita memuji ngalem dengan nikmatnya yang telah memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan syukur salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi jenengan oleh nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah, berarti tandane syukur. Syukur secara bahasa kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Bisa mangkat ngaji alhamdulillah. Bisa tangi sekang sare, bisa melaku tekan masjid semangat alhamdulillah. Esok-esok karena sarapan anak minta kopi angger langka puasa ya udah nangis. Oleh arisan alhamdulillah. Cicilane lunas do pakai cicilane aja duwe utang ngene iki kok padha ora diutang. Tambah putrane alhamdulillah. Putrane pada pinter-pinter alhamdulillah. Nek angel-angel ya alhamdulillah baik. Iku carane syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi akankah kula panjenengan mengatakan syukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah apa mboten? Pun cukup napa dereng? Dereng. Maka ada syukur yang namanya secara istilah. Kalau syukur secara bahasa memuji ngalem, nek cara maring menungsane ya ucapan terima kasih, dijujuki jangan kanggo matur krungu ambune duren ya alhamdulillah. Moga-moga durene ya tetap. Kayaknya mambusok sapi ki lho ben dening ambune tok ya alhamdulillah. Syukur secara istilah adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khalaqa li ajlihi. Jadi ada syukur secara bahasa, syukur secara istilah. Sarful abdi nasarupaken sapa kawula jami'a ma an'amallahu alaihi terhadap nikmat, seluruh nikmat, jami'a ma an'amallah, seluruh nikmat yang Allah berikan, ila ma khalaqa li ajlih, dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Syukur bimakna ibadah. Jadi kalau syukur secara bahasa kita mengucapkan secara lisan, tapi syukur secara istilah dalam arti syukur dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Syukur yang bermakna ibadah. Soalnya bersyukur mengucap alhamdulillah roh, nggih. Koruptor orang kewenangan meni-monine alhamdulillah. Maling orang kewenangan, selingkuh orang kewenangan bojone. Masa alhamdulillah selingkuh. Ya astagfirullah. Syukur bermakna ibadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita bersyukur diberikan badan yang sehat, punya mata, punya telinga, punya kaki dan lain sebagainya. Semuanya itu
kita gerakkan menjadi wasilah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata lain menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan nanti tujuan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Mulane kula panjenengan kudu seneng niku tegese syukur bagaimana kita nanti persiapan di bulan Ramadan, bukan hanya senang secara batinnya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan dengan penuh ibadah, dengan penuh kesungguhan. Kan kepengine Ramadan tahun disit dengan tahun sekarang, harusnya sekarang harus lebih baik daripada tahun anggar pada baik jarene nopo rugi, anggar luwih elek cilaka. Tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut. Orang kepengen puasane atau ibadah yang lainnya sia-sia. Maka di sini kita butuh yang namanya persiapan. Maka memunculkan rasa gembira, rasa senang menjadi modal pertama, dan juga dengan memperbaiki niat, meluruskan niat kita dalam rangka melaksanakan puasa. Karena kadang-kadang perkara-perkara yang kecil bisa menjadi perkara akhirat, tapi sebaliknya kadang-kadang perkara akhirat bisa menjadi perkara dunia sebab niatnya tidak benar. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan kamin amalin yatasawwaru bisurri amalid dunya summa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali amalan yang kelihatannya amal dunia, sebab dilakukan dengan ikhlas karena Allah bisa menjadi amal akhirat. Wa kam min amal yatasawwar bi surati amalil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Sebaliknya banyak sekali amal yang kelihatannya akhirat sebab niatnya tidak benar bisa menjadi amal dunia. Artinya tidak sampai ke akhirat. Contoh minum, tak minum di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum bisa menjadi ibadah jika diawali dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, dan akan mendatangkan keberkahan. Minum karena disunnahkan ketika minum kulo panjenengan membaca basmalah. Makan, minum, membaca basmalah. Menggunakan tangan sambil berarti pas nggih. Angger karo ngandel oleh no boten. Oleh tapi di pahala jadi. Awan-awan nggih kesel bali ngode. Kayak juta medang ini. Botol kuat enak ngandung karo. Ya angger wis napa ngerti ngaji ya kudune ya jagung utawi lenggah maca bismillah. Ben oleh napa oleh berkah ya oleh sunnahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah mengajarkan makan, minum, membaca basmalah sambil duduk akan mendatangkan keberkahan. Sekalipun ketika kula panjenengan melihat ya, kalau bisa dikasih saran, nek dia, saya nggak nih, dia harus ngomong saran nambah jenenge minum karo ngadeg, insyaallah boten nggih. Bu pangapunten kalian enggak gitu muncul ben langsai nggih. Apa meneh ana bocah-bocah kan ditiru kalau bocah orang apik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Senang, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan.
Ramadan. Karena tidak setiap orang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini masih beberapa hari. Adakah jaminan kita semuanya bisa bertemu? Tidak ada. Tidak ada jaminan. Hatta tinggal 1 hari pun, kalau Allah memang menghendaki tidak bertemu, ya tidak akan bertemu. Makanya kita berdoa sudah bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, ketemu dengan bulan Ramadan. Allahumma, bukan hanya bertemu tok, tapi bagaimana mengisi selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, karena saya secara spesifik mengajar Al-Quran, maka akan saya sampaikan tentang bagaimana keutamaan di dalam belajar atau membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau belajarkan itu sangat luar biasa. Bahkan kemarin ada yang dokter penelitian, ketika kuman saja, kuman itu diwacakan Al-Quran itu nunduk anteng, kuman padahal ketika nggak dibacakan dia gerak-gerak lagi, tapi ketika Qurannya dibaca dia nunduk seperti itu. Agar Quran dibacakan Quran mawon dulu, enggak menungsa dibacakan Quran. Berarti salah apa nih? Salah. Bangun kemarin ada sedikit cerita nih. Anak musola sepi, neng sebuah perumahan. Musola sepi, ujung-ujung nan jero ana ulane. Ula tapi cilik. Ula diundang mereka tentang musolanya, tapi diundang dalam rangka tasyakuran kelahiran bayi. Nah, pada cerita ini anak ula musola. Nyong karo batin, karo ngomong sisan. Janjane itu ada hikmahnya. Kenapa kok ular masuk musola? Secara tidak langsung jane ularnya ngomong. Wong nyong bae ulah sabah maring musola, enggane wong ora ana siksa maring. Ulane begelem sabah, enggane wong padha gelem. Jane anggar masjid rame, musola rame ya ulane ora wani. Ya pada mudeng amore ya ora ngerti iki. Lagi rame-rame akeh bulan. Wong bulan iku ya bisa bergerak karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ajane lakna bulani. Kula panjenengan ya gere nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kan ana dongane nggih. Kula pikir mapa ganu kali pada mlebu maring perumahan nggih pada ora ndonga apa kepriwe. Ada doa a'udzu bikalimatillah min syarri ma khalaq. Itu kan doa zikir pagi sore ini. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillah tammah min kulli syarri ma khalaq, dengan apa yang telah Allah ciptakan. Ulah ciptaan sinten? Allah. Buhula gede, buhula cilik, buhula kobra, buhula pelang, semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah, ya insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ular bergerak juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung kita sedang belajar tauhid. Apa yang terjadi di dunia semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini ke apa? Kehendak Allah. Oh dilala pakai rata-rata. Oh terulangnya kula boten saged ya insyaallah kula ora tekan ngene.
Tapi karena Allah mengendaki sini ya, kita bertemu. Jadi pertemuan ini pertemuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan ana pantune ukur-ukur le sing semangat boleh ngaji le boleh ngaji sing semangat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya sedikit mengupas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau kita baca pahalanya per huruf, bukan per kalimat. Dan belajar Al-Qur'an itu bukan hanya 1-2 hari, tapi terus menerus. Ada istilah tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan. Dan dani makhraj niku ora serta merta langsung teyeng. Kalau ingin diundang teng mafazah mulang dai imam-imam seperlima cakep sejam niku membahas ta'awud karo bismillah tok niku rampung. Ta'awud karo bismillah tok urung rampung. Sebab yang dibahas bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana membaca yang benar, makhrajnya benar, sifatul hurufnya benar, hukum bacaan tajwidnya juga benar. Membaca benar di dalam hadis disebutkan al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat akan bersama para malaikat. Yang terbata-bata, kertas terbata-bata, grodal gradul, istilah wayatata lahu ajroni, mendapatkan 2 pahala. Maka bersyukur sing terbata-bata oleh pahala loro gede kok. Berarti semakin banyak salah semakin banyak pahalanya. Jadi dengan maca Quran kok salah niku oleh pahala. Maka jangan pernah malas untuk belajar Al-Quran. Apa namanya? Ketika terbata-bata aja masih diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ta nggih, sarane sing terbata-bata nggih. Apa maning ilah wis sepuh. Saya juga tidak memaksa harus benar, dan wajib belajar. Pintere niku bonus. Nanti tekan mati kok orang yang maca secara benar ya ora apa-apa, sing penting wis belajar. Sudah menggugurkan kewajiban. Tapi yang harus ngerti salah orang belum belajar. Lah niku masalah nggih. Sing wis ngerti ora tayang tapi ora gelem belajar. Makanya kan thalabul ilmi atau belajar itu minal mati ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai liang lahat. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslim. Belajar Al-Quran itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Apalagi belajar Al-Quran. Kalau panjenengan badhe sholat ada bacaan Al-Quran, Fatihah Al-Quran. Maka kenapa surat Al-Fatihah mereka pada belajar itu bisa sampai 1 bulan? Karena surah Al-Fatihah adalah surat yang dibaca setiap pulau panjenengan melaksanakan minimal 1 hari 1 malam pinten 17 kali membaca suratul Fatihah. Nek Fatihah yang bener kan meningkatkan kualitas daripada sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh membaca basmalah. Kemarin saya jelaskan ada huruf bibir, ada huruf yang bukan huruf bibir. Saya jelaskan yang bibir dulu. Kenapa? Supaya nanti membedakan agar mengucapkan Allah bibirnya melu apa orang. Agar bibirnya melu berarti salah atau benar. Dijelaskan dulu
menyebut tentang huruf bibir itu cuma ada 4 nggih. Ba, mim, wawu dan fa. Niku huruf-huruf yang menggunakan bibir. Kudu nganggo lambe, ora nganggo lambe yakin ora teye. Contohnya ba niku kan asyafatani ma'atibaqihima. Dua bibirnya ngatuk. Bibir kan wonten loro nggih. Angger bibirnya siji tok saged to mboten. Ya ora bakal metu suara ba. Ora percaya kecekel siji. Kemudian ba, mim sama. Kemudian wawu ya harus pakai 2 bibir. Satu bibir nggak akan keluar suara wow. Orang percaya cekel lambene siji. Kemudian fa niku bibir bawah bertemu ujung gigi seri atas. Bibir bawah menyentuh ujung gigi seri atas, bukan bibir ketemu bibir. Angger bibir ketemu bibir tadi onine pa. Hayang alal pala. Sing bener hayang alal pala apa hayang alal pala? Hayang alal pala, sebab bibir bawah ketemu ujung gigi seri atas. Ba, mim, wawu, fa. Berarti lam huruf bibir nopo sanes? Sanes. Berarti agar mengucapkan Allah bibirnya ikut apa enggak? Nah, berarti agar mengucapkan Allah salah apa benar? Kebanyakan orang kadang-kadang masih pakai bibir jadi ini au, padahal yang benar Allah. Bibir bawahnya tidak ikut naik ke atas, sebab lam bukan huruf bibir. Contohnya seperti itu. Jadi jelimet ya belajar Al-Quran ya lumayan. Kalau ingin belajar dengan benar, jenenge guru ngaji ya kudune belajar sing temenan, supaya nih yang diajarkan juga benar. Ketika kita mengajarkan salah, otomatisnya yang ikuti kita belajar ya akan salah terus seperti itu. Allah bukan Allah, apalagi Allah. Ya Allah, ya Allah, bukan ya Allah, ya Allah. Kemudian kha juga sama, qa juga sama, bukan huruf bibir, hanya membuka saja. Khalaqa tidak khulaqu. Khalaqa. Khalaqa bukan khulaqu. Atau bukan su, si, su dan seterusnya. Itu apa namanya sedikit tentang makhrajul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Bapak Ibu rahimahumullah, jadi keutamaan membaca Al-Quran yang pertama, Al-Quran kelak akan menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat. Tidak ada manusia yang tidak ingin ditolong. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan. Nang dunia baik kula menjenengan butuh pertolongan, butuh tangga, butuh wong sing bantu. Jenengan lagi kesusahan kok langkah sing bantu rasane kepriye? Butuh duit 10.000 untuk masak gane, ya Allah, duit nang ngene angel banget rasane kepriye? Apa meninggal akhirat yang susah nang dunia kayak apa susah arep madang ora duwe apa-apa bingung nggih apa meneh arep sekolah ya Allah maneh madang belum sarapan terangsa nggih terangsa sedih tapi insyaallah mboten niku gambaran roh insyaallah mboten nggih esuk-esuk mesti ana rames ana sing ora nggih. Maka kalau panjenengan butuh yang namanya syafaat atau pertolongan. Jadi pertolongan itu banyak, bukan hanya dari Nabi Muhammad SAW saja, tapi ada pertolongan-pertolongan yang lain atau syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya adalah syafaat dari membaca Al-Quran. Semakin banyak kita membaca, maka semakin besar pula nanti Al-Quran akan membantu kula panjenengan untuk sampai
surga, atau mereka akan membela, Al-Quran akan membela kita. Ya Allah, dia selalu dekat dengan saya, dia selalu membaca saya setiap pagi, sore, malam, bahkan mau tidur. Cara nikune dadi ngomongin, cara istilah nikune terus pembela, karena istilah ngomongin pembela pengacara. Nang dunia punya karena masalah butuh pengacara, nang akhiratnya butuh pengacara. Apa yang akan membela kalau panjenengan? Karena Al-Quran itu luar biasa. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Iqra' kon diwaca, ora turun tegeletak natok nang dhuwur meja utawa nang dhuwur lemari. Malah kadang-kadang dadi biasa. Napa jenenge? Mahar ning ora tau diwaca. Bagaimana akan bisa menjadi syafaat? Bagaimana mau menolong kita wong ditiliki be orang? Ya Al-Quran arep nolong kepriwe? Wong ora tau ngemek macan, seperti itu gambarannya gitu. Maka membaca Al-Quran kelak akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu sungguh niku ya benar-benar fa innahu ya'ti akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan menjadi penolong. Kalimatnya li ashabi, menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Sahabat itu ya berarti saking pelke mari ngendi digawa, atau dengan kata lain mari ngendi lisane maca Quran. Yo ngapale kulhu ora apa diwolak-walik kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kulhu dok diwaca yo ngapale kulhu yo ora apa. Mulane napa jenenge tambahi kulhu wis apal dari surah Al-Falaq. Al-Falaq wis dari surah An-Nas dan seterusnya. Jadi kalau panjenengan butuh yang namanya pertolongan, butuh syafaat, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Yang urung tayang maca Quran, yang urung artinya tidak ada alasan. Contohnya itu memiliki urung pada mantai maca Quran. Tapi siapa sih bisa maca Quran, maca nangkene liane ngeromokakan di orang turun. Ngeromokakan kalau dengar turun ya orang suwe-suwe. Aduh, kejen suaranya kepenak mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aduh, kejen langsung gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masa Quran kan biasanya lebih 5 menit wis anggap niku kula jenengan insyaallah boten nggih. Insyaallah nopo sami mawon. Tapi yang terjadi HP ta 2 jam kayaknya orang kebaca. Yakin ibu? Gila nggih. Sehari malah jadi bapak. Tapi ini kalau Quran aja maning sejam 5 menit anggo wis ping 5. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sanggup. Alhamdulillahirabbil niku kepripun niku kok bisa nggih? Setan bisa nggih. Sebab setan boten remen nek jeneng akeh gawe apa maning seneng maca Quran. Mulane kepriwe carane goda depan belakang kanan kiri atas bawah kitene ora ngantuk-ngantuk dapat ngayang. Setan iku ya pinter. Didik-didik napa jenenge matane ber didik ben anggo bola-bali anggo suwe-suwe turu. Angger turu berarti ora sida maca.
setan dadine kali leha-leha alhamdulillah ya nggih. Jujur turu rasa tenang ngono. Nek cara ngerti ya nggih. Ngono ora teh pun maca guru malah turu contohnya seperti itu nggih. Ya itulah godaannya nggih. Kadang-kadang kita nyekel HP sejam 2 jam jangan orang ngebabar, kok bisa ya jangan orang ngebabar belas, tapi maca Quran kadang-kadang 5 menit wis ini kudu siap-siap banyu Pak. Banyu nang ember niku begitu anggap celuk nang ember ora sida ngantuk nggih. Utawa niku maring jedhik maring kamar mandi raup. Ngoteli beger maning nggih. Ya ora ketan 10 menit ngantuk maning ya ora apa-apa. Mari kamar mandi maning ben setane pada libur. Jadi yang pertama, kenapa kalau panjenengan supaya apa mali bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angger nang hari-hari biasa paling pahalanya 10 bisa sampai 100 bahkan sampai 1000 kali lipat. Terus golek pahala sing paling kepenak ya maca Quran daripada ngerasani wong suka maca Quran, mengganti kebiasaan yang tidak baik dengan yang lebih baik. Dengan kata lain seperti itu cara istilahnya hijrah ini. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Angger biasanya maca Quran di hari-hari biasa kurus lembar, ya 6 bulan Ramadan tambahi. Isi biasanya 3 ayat kita ditambahi jadi 10 ayat dan seterusnya. Syukur-syukur bisa khatam. Sing tahun wingi khatam sinten Pak? Khatam napa mboten? Napa? Mboten nonton sing khatam? Insyaallah. Ya moga-moga bisa khatam. Kan berarti harus lebih baik nek Ramadan wingi kur 20 juz, berarti kan kurang 5 juz nggih. Contoh nggih. Utawi tahun ganu sampai sejuz tok ya paling ora Ramadan nggih dadi 2 juz. Tahun berikutnya 3 juz dan artinya ada peningkatan. Bukti bahwa kita serius untuk memperbaiki setiap datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, ketika kula panjenengan mau belajar Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, nek panjenengan ingin dikatakan orang yang terbaik, khairukum man adalah orang ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Quran. Jenengan tayenge bismillah ya diulangaken. Ora ketang bismillah. Kayak ngene pada mulang pada ngaji ngene. Arep ngaji apa? Bismillah. Gampang kok? Iya bismillah. Kok nek arep maca bismillah. Kemudian Arab menuju masjid maca bismillah, Arab mangkat sekolah maca bismillah, mlebu omah maca bismillah. Tayangi bismillah sih, numpak motor ya maca bismillah. Angger wis rampung alhamdulillah. Apa yang wis rampung alhamdulillah. Walaupun hanya bisanya itu, ketika itu diamalkan oleh orang lain, itu akan menjadi amal jariyah. Kalau bisa bismillah ya diajarkan bismillah. Bisa maca buku apa ya diulangkan. Karena menjadi umat yang terbaik adalah ketika kalau panjenengan gelem belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya seperti saya sudah sampaikan tadi, ketika kita mahir di dalam membaca Al-Quran, orang-orang yang mahir itu ya lancar, bacaannya benar, makhrajnya benar, sifatnya benar, hukum bacaannya benar, kelak akan bersama para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'as-safatil kiramil bararah. Tapi orang yang membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, pahalanya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf nek tipik
Kena 10 ya 190. Berarti yang terbata-bata berarti 90 pindho, 190 pindho berarti kita 380. Nang bulan Ramadan bisa berlipat-lipat itu bismillah. Tapi aja gambar bismillah ya. Hanya mau bismillah wae. Terus oke, jajan itu jajan. Malah orang hitung-hitungan. Kadang dosa, kadang orang itu hitung-hitungan, kadang mesti. Selanjutnya akan menaikkan derajat. Ketika kita rajin membaca Al-Quran akan dinaikkan derajat. Orang-orang yang hafal Al-Quran, tidak ada mereka yang tidak sukses. Tidak ada orang yang mereka hafal Al-Quran, tidak ada orang tidak sukses. Mereka sukses dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah, menjadi mulia dengan membawa risalah Al-Quran. Makkah Madinah menjadi bercahaya sebab Al-Quran. Begitu juga Indonesia membumikan Al-Quran, insya Allah menjadi negara yang mulia. Baldatun thayyibatun wa baladun. Membaca Al-Quran juga akan mendatangkan ketenangan. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kalau panjenengan membaca Al-Quran, dengarkan dengan baik, nyimak dengan baik supaya mendatangkan rahmat. Orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran nilainya sama. Berarti kepengen sing maca pasti ngerompakan ya. Tanya sing ngerompakan bae lah padha pahalane padha iki. Ya ora apa-apa, sing maca wong siji nang kene sing liyane nyimak utawi ngrungokno. Sejam insyaallah ya. Muka-muka pada turun punatan cukup terus nanti di bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita maksimalkan dengan bacaan Al-Qurannya. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran semakin sering, di samping akan meningkatkan pahala, maka derajat, maka kelak akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Makanya ada ayat-ayat tertentu seperti surah Al-Mulk, ada fadilahnya, bisa menjaga qulub panjenengan di alam kubur. Ada surat-surat yang lain, istilahnya surat pilihan, surat Yasin, surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Ketika kita belum bisa membaca semuanya, bisa dibaca ayat-ayat tertentu. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah hati akan menjadi tenang, akan dihindarkan dari sifat iri, sifat dengki dan lain sebagainya, dan insya Allah akan menjadikan hati kula panjenengan lembut, insya Allah. Kemudian membaca Al-Quran juga disebut adalah ibadah yang utama. Ibadah yang utama. Ketika orang sering membaca Al-Quran, berarti telah melakukan kebaikan yang sangat banyak. Apalagi nanti ada malam namanya Nuzulul Quran, malam di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Tadi judulnya senang Ramadan datang, sedih dengan adanya ditinggalkan Ramadan. Kenapa sedih? Bahwa orang ketemu manis, orang bisa mengguna pahala manis. Ketika ada saudara datang kemudian pulang kan sedih nih. Apa yang bisa ketemu manis. Jadi membaca Al-Quran itu seperti hidangan. Semakin banyak yang kita nikmati, otomatis akan menjadikan qulub panjenengan sehat, seperti hidangan. Semakin banyak ya insya Allah akan semakin sehat, dan tidak ada ruginya semakin banyak kita membaca Al-Quran. Kurang lebihnya maaf, insya Allah tidak ada pertanyaan gitu.